Jadi today kita satu tim emang sengaja pengen berpetualang dan nuansa yang lain. Jadi kita semuanya datang ke Desa Trunyan, tempat di mana mayat-mayat cuma diletakin gitu aja tanpa dikremasi. Jadi perjalanannya itu sekitar 2 jam, kita sengaja semuanya bareng-bareng naik mobil 2 jam dari Kuta. Terus sepanjang perjalanan tuh jalannya yang naik, turun, kanan, kiri, segala macam kan. Dan disarankan emang kalau misalnya belum pernah ke sana, better kita sih bawa kayak guide lokal penduduk asli sana gitu supaya kita bisa dapat keterangan-keterangan dan mereka kasih tunjuk jelas gitu. Nah, awalnya kita senang banget. Karena di pinggir jalan itu banyak banget kan yang nawar-nawarin kita mau ke Trunyan segala macam. Nah, ternyata bener dong ada bapak-bapak yang emang nawarin jasa untuk nganterin kita sampai ke Trunyan. Ini mau kemana, Bang? Pakai sampan kan ya? Ya. Bayar berapa ya kita? Nanti kan di sana ada anunya. Oh, bayar Bapak apa berapa? Ini kan terserah kerelaan Bapak itu. Oh gitu. Ya, gitu. Tapi buka ya Pak? Buka sampai jam 5 kok. Oke. Dan kita deal-dealan di awal. Awalnya sih bapaknya cuma bilang, oh oke, ayo kita antar. Terus kita cuma make sure bayarnya berapa, segala macem kan. Nah si bapaknya ini tuh dengan sangat excited dan senang hati kayak yang, oh gampang-gampang, ntar di sana aja gitu bayarnya. Gampang untuk nyebrang juga nanti urusan langsung saja sama penyeberangannya, pihak penyeberangan, ya udah dong fine. Dan kita awalnya kayak yang, baik banget ya orang-orang di sini ya. Nah ini tip juga buat kalian, make sure bahwa kalian emang ngedapetin harga itu fix. Karena berdasarkan pengalaman kita pada saat itu ternyata si bapak ini tuh awalnya bilang, oke free dan yang lain. Tapi kita sempat kecewa sih, karena di akhir dia ternyata pada saat kita udah nyampe sana, minta angka sebesar 1,6 juta untuk satu perahu. Dikawal lagi. Dari lokal ada di sana? Ada, langsung ada yang antar nanti. Oh, itu udah termasuk kasih. Iya, udah semuanya, udah komplit. Bayar sekali di sini udah nggak ada bayar Ya, lagi. nggak ada. Satu pintu bayarnya. Bayarnya pakai apa, harus cash atau gimana? Transfer? Itu mahal banget gitu loh, 1,6 cuman buat nyebrang gitu doang terus balik lagi. Cuman kan semacam kayak trik gitu ya. Kita juga nggak tahu karena udah nyampe sana mau nggak mau lu nggak mungkin balik dengan perjalanan 2 jam gitu, dan otomatis lu akan pasti nyebrang. Akhirnya terjadi nego. Kita nego mati-matian sampai kita dapetin deal harga, akhirnya ketemu di setengah harganya 800.000. Itu pun kita digabung sama pasangan yang lain. Jadi buat kalian yang emang pakai guide lokal sana, make sure bener-bener bahwa biaya yang kalian keluarkan ini adalah biaya fix, gak ditambah dengan apapun lagi. Karena kenyataannya kemarin kita belum termasuk biaya parkir, biaya apa ini itu segala macam, dan termasuk ngasih tips orang-orang setempat gitu loh. Anyway, oke, udah deal-dealan segala macem dan kita nggak mau kayak ngerusak momen gitu kan, dan akhirnya kita tetap jalan. Yuk, udah nikmatin aja wisatanya. Kita nyampe sana dan akhirnya kita nyebrang, preparing buat nyebrang, dan emang bener-bener amazing banget karena view yang kita dapetin di sana tuh lain gitu loh. Kita nggak bisa dapetin dimanapun itu gitu. Even pun di Pulau Seribu tuh suasananya tuh beda banget, bener-bener beda. Di kanan kiri kita yang bener-bener gunung, dan waktu itu airnya lagi pasang juga. Ini lebih seru daripada kapal Titanic as you know. Kenapa? Karena sekarang kita mau on the way nyebrang, kira-kira sekitar 15 menitan. Dan tadi udah dapat info kalau di sana ada mayat yang baru ditaruh itu sekitar 10 hari yang lalu. Jadi semoga nanti kita di sana diberi kelancaran, perjalanan kita juga diberi kelancaran, karena ini kayaknya airnya lagi tinggi ya Pak ya? Iya. Ini view yang amazing karena kanan kiri gua gunung, sob, lihat. Perbukitan sama gunung. Perbukitan sama gunung ya Pak? Kalau sebelahnya Ibu gunung, kalau di sini Itu gunung apa ya? Gunung Batur. Oh itu Gunung Batu. Kalau bawa mayat ke sana, pakai perahunya bukan ini ya? Bukan, perahu yang seperti itu Bu, yang kecil, khusus untuk 2 orang. Khusus buat 2 orang? Ya, yang meninggal 1, yang masih normal Hidup 1. Ya. Jadi keluarga yang nganterinnya gimana? Harus pakai gini,
Oh, keluarga pakai ini, khusus mayat pakai itu sendiri. Oke. Tapi biasanya siang-siang kali ya, nggak ada yang malam-malam ya? Taruh mayat Ada gitu? sih Bu, kalau misalnya umpamanya ada malamnya nggak lewat dari jam 9. Lewat dari jam 9 udah nggak boleh? Nggak boleh, oke. Sampai pada akhirnya si wilayah Trunyannya ini, penguburannya ini kelihatan dari jauh. Udah begitu kita mau bersandar, si perahunya ini tuh kayak detik-detiknya tuh kayak udah mulai berasa gitu. Hawa-hawa mistisnya gitu juga udah mulai berasa banget. Dan akhirnya kita semua turun. Terus di situ kita lihat ada papan pengumuman sebelum masuk. Jadi mau masuk situ tuh ada beberapa aturannya. Jadi di Desa Trunyan itu kita dianterin sama salah satu guide lokalnya, si bapak yang ngedayung tadi akhirnya. Karena si orang caloknya ini tadi tuh kayak nggak bertanggung jawab gitu, akhirnya kita untung banget sih masih ada bapaknya yang nganterin kita pakai dayung tadi, dan dia itu bener-bener ngasih informasi kita tuh cukup jelas gitu loh. Terus kita jalan menyusuri area di situ. Pak, tadi aku lihat kan banyak uang-uang logam nih. Itu kenapa pada dibuangin gitu? Kalau kita sebagai masyarakat di Desa Trunyan Bali yang tertua di Bali, di Desa Trunyan itu namanya Bali yang tertua di Bali, itu namanya Bali Age. Karena pemakaman itu sebelum kita mengubur, kita minta doa restu dari Yang Maha Kuasa dulu Bu, yang penghuni di sini. Setelah itu, habis upacara, baru kita mandikan mayatnya. Terus kita mandikan, terus kita taruh di sana, di dalam bambu itu. Bambu itu kan bambu kalau di sini namanya ting Bu, bambu kayu, ting namanya. Ya. Jadi si mayat-mayat itu tuh ditaruh di dalam bambu, terus kapasitas bambu yang dijajarin itu cuman ada 11. Jadi maksimal mereka cuman bisa nampung sampai 11. Kenapa? Karena itu angka yang udah ada aturannya gitu di Bali. Jadi misalnya ada mayat baru, salah satu dari mayat tersebut harus dipindahin ke belakang. Kalau di sini namanya tempat penguburan ini hanya 11 tempat Bu. Cuk, kita Tidak sambil lihat boleh bambunya. kurang, tidak boleh lebih, karena aturan di desa adat Desa Trunyan, simbolnya kalau di Desa Trunyan itu hanya 11 Bu. Umpamanya ada yang meninggal baru, mana yang paling terlama itu, nah, hitungan dari yang 11 ini umpamanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, yang ada 1 tahun, itu yang 1 tahun dipindah ke sini bambunya Bu, ke bawah. Belakang itu adalah tumpukan. Jadi mungkin nanti kalau kalian lihat di situ ada semacam kayak banyak sampah. It's mean bukan sampah, tapi bambu-bambu dan plus mayatnya yang emang udah harus dipindahin dan dikumpulin di situ. Jadi kalau nanti di situ kayak ada semacam sendal, piring, mangkok atau apapun itu kesannya kayak tempat pembuangan sampah gitu. Padahal bukan, itu adalah sesajennya mereka atau barang-barang kesayangannya si mayat-mayat ini semasa hidupnya. Ini berarti salah satu dari Ini bekas tulang. tempat pemakaman mayat Bu. Ini Mayat ini ya, ini yang tulang masih mayat. ya. Oke. Ini tulang mayat ya? Ya tulang mayat, bener. Berarti Tulang mereka manusia. kalau kasih turun ke sini plus barang-barang kesayangannya mereka kali ya? Iya. Kayak ini model kayak ada Iya, tas, ada itu adalah tas. barang-barang yang dibawain sama keluarganya mereka Iya, gitu. Dan kita ngeliat di sana itu banyak banget kayak tengkorak, terus tulang yang emang udah kering gitu. Itu tuh bener-bener yang kita apa ya? Gue sampai merinding gitu loh. Nyampe di situ bener-bener kayak merinding banget. Karena kanan kiri yang lu lihat, yang lu injak itu adalah tumpukan-tumpukan mayat, tanah-tanah di mana mayat itu cuma diletakin gitu aja. Nah, ini satu fakta baru bahwa mayat-mayat yang di situ itu sama sekali enggak bau. Pada saat kita nyampe di situ itu ada mayat yang umurnya baru 10 hari. Jadi
si mayat yang umurnya 10 hari, kebayang dong kalau misalnya mayat nggak dikubur. Aku Kalau- dengar ada yang 10 hari, yang mana nih Pak? Ini yang 10 hari. Ini ya? Ini yang 10 hari. Oke, dia ini baru 10 hari. Ya. Kita jadi ada pertanyaan dong, kenapa sih mayat-mayat ini kok bisa nggak bau gitu? Ternyata di situ ada tumbuh pohon yang gede banget, yang emang bener-bener pas gue lihat itu pohonnya kayak wow, gue nggak pernah gitu. Even pun pohon beringin, tapi ini tuh beda. Kesannya kayak bukan pohon beringin, lebih gede lagi dan itunya apa namanya, tangkai-tangkainya itu bener-bener rimbun banget gitu. Dan si pohon ini itu adalah pohon taru menyan. Jadi kenapa namanya terunyan? Karena berasal dari taru menyan. Si pohon ini namanya pohon taru menyan. Jadi si pohon inilah yang menyerap dan membuat kenapa mayat-mayat yang numpuk dan juga disandarin di situ gitu aja itu nggak ada problem gitu, nggak ada bau. Ini aja pohonnya udah 14 abad. Udah 1400 tahun, Bu. Kalau ini dinamakan pohon taru menyan. Pohon itu berarti kayu, menyan itu berarti wangi atau arum. Jadi mayat itu sama pohon ini jadi saling menyerap dia, Bu. Karena mayat itu mungkin nggak berbau, bukannya nggak berbau, saya nggak bohong. Karena Bu. diserap Karena sama si diserap pohon sini. ini. Karena saya asli dari Trunyan. Kalau 3 hari pasti jangan percaya siapa bilang. Pasti berbau udah 3 hari Pasti itu, Bu. berbau. Ya. Itu yang di situ mungkin tadi karena udah 10 hari ya. Ya, dah kalau udah mungkin dari 4 hari ke 6 ke 7 tuh mungkin hilang gitu loh, Bu. Nah si mayat-mayat yang diletakin itu di atasnya tuh kayak ada payung-payung, terus ada kayak kain putih, ngelintang, terus juga ada kain kuning, segala macem. Itu adalah menandakan siapa mayat tersebut gitu. Kalau di sini kan ada kastanya, Bu. Kalau di sini istilahnya tempatnya meninggal yang sudah khusus yang jadi penghulu desa dan penguasa adat. Itu tandanya itu putih dengan kain kuning. Itu diharuskan, tidak boleh tidak, Bu. Karena dia udah istilahnya jadi penguasa adat, pemangku, peduluan, itu harus dikasih putih kuning. Istilahnya. Kalau yang matinya juga biasa payungnya, Bu. Bambunya juga biasa, kainnya juga biasa. Jadi payung yang ditaruh di sini tuh berdasarkan kastanya mereka. Kasta menurut juga, Bu, yang ada udah naik istilahnya naik pangkat seperti di Jawa umpamanya. Kiai itu dia di sini kan pemangku peduluan sudah di sekitaran kita musulah, kalau istilah Balinya kita sembayang gitu. Di situ tuh tidak boleh menempelkan identitas kecuali foto siapa mayat tersebut. Tapi dia nggak ada identitas kayak nama siapanya Kalau gitu. itu, Bu, istilahnya kalau di sini tidak boleh membagi identitas, tapi foto baru boleh. Dan ternyata tuh nggak semua mayat bisa sembarangan ditaruh di situ. Mayat-mayat yang ditaruh di situ itu adalah mayat-mayat yang punya kriteria khusus. Misalnya dia itu bersih atau nggak ada luka. Kalau misalnya kita kena bekas jahitan atau mati karena kecelakaan dan segala macam, itu nggak bisa ditaruh di situ. Pada saat itu hujan turun, pada saat pengalaman gue dan teman-teman enting gitu kan, hujan turun dan kita tuh kayak kelabakan gitu. Aduh, kamera ditaruh di mana nih? Ada tripod segala macem, gimbal, kamera, lensa, dan itu tuh alat-alat yang penting. Kita tuh sempat kepikiran buat ngambil plastik. Oke, kita bungkus, kita mau ambil plastik dari situ biar anti air aja, kedap air, karena mungkin raincoat kita nggak memadahi gitu. Tapi salah satu guide-nya bilang jangan ambil plastik atau jangan membawa apapun dari sini. Dan masalah kembali ada. Kenapa? Karena gue ketinggalan botol minum. Pada saat berangkat, gue tuh udah bener-bener kayak yang inget-inget lu bawa apa aja. Nah, gue tuh aus, jadi gue sempat beli minuman pada saat gue berangkat, ya kan. Gue bawa ke sana, minuman belum habis, gue titipin ke kameramen. Pada saat hujan dia beberes kayak gitu segala macem. Ternyata botol minuman gue ketinggalan, sob. Kita udah yang benar-benar mau pulang, ternyata botol minuman gue ketinggalan di situ. Padahal aturannya kita dilarang meninggalkan apapun di situ. Ya gimana gue nggak panik ya kan, di tempat seserem itu gitu. Terus ada barang ketinggalan dan mau nggak mau ketika itu suasananya sepi dan nggak ada orang, gue harus ngambil lagi tuh botol.
Anyway, kita semua satu tim udah tahu banget ternyata seperti ini Trunyan yang gue cuma denger mungkin sejak zaman gue SD di mata pelajaran sejarah doang gitu kan. Dan ini benar-benar pengalaman gue yang paling mencekam, mendebarkan, mengasihkan, pokoknya campur aduk deh sekali lagi. Tapi finally gue happy sih. Akhirnya gue sempat datang ke sana yang benar-benar itu daerah tuh punya banyak histori sejarah yang cukup kental gitu. Waktu udah menunjukkan jam 6:30 malam, walaupun 6:30 tuh masih agak terang dan kita nggak mau ketinggalan matahari karena langitnya udah mulai turun agak gelap. Terus hujannya juga nggak berhenti-berhenti, kita nekat aja hujan-hujanan pulang, and finally kita sampai dan thanks God banget, ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa banget. Jadi buat kalian yang emang penasaran sama Desa Trunyan, Desa Tarumenyan, kalian bisa datang ke sana langsung, prepare dan dapetin informasi sebanyak-banyaknya soal wilayah itu. Jadi kalian emang benar-benar udah siap ketika kalian sampai di sana. Ini aja mungkin yang bisa gue bagiin buat kalian. Nextnya gue bakal sharing lagi pengalaman travel adventure gue yang lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel YouTube gue. Jangan lupa klik tombol loncengnya dan komen, terus like juga biar gue tetap semangat bikin video-video buat kalian. See you. Thanks for watching.